Lukas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, dan di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ronald Rampala, STH. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui gerakan pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Tahun ini pandemi melawan, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pemutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap. Kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap, walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas. Tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan Ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat menyanyi Kidung Muda Mudi 1, baitnya yang pertama dan kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu Petrus 1 ayatnya yang ke-13 menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita di hari Minggu ini yang menyatakan,
Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karya-Mu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian berkat GP-GPIB yang menembus batas waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami tetap meminta tuntunan Roh Kudus agar pelayanan firman Tuhan di saat ini benar-benar menguatkan kami untuk terus menjalani hidup yang Tuhan berikan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan memperlakukan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Dari 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus
yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini adalah pilihan. Kita bisa memilih mau pergi kemana. Kita bisa memilih mau melakukan apa. Kita bisa memilih mau bagaimana ke depan. Memang semuanya berpusat kepada kita. Apa keputusan kita untuk memilih ini dan itu. Tetapi jauh dari itu, jauh sebelumnya, Tuhanlah yang sudah merancangkan kita untuk dapat memilih. Tuhan terlebih dahulu memilih kita, memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi orang yang diselamatkan di dalam kasih sayangnya. Karena itu, pilihan-pilihan yang ada pada kita sebenarnya juga mau menyatakan bahwa Tuhan lebih dahulu memilih kita, sehingga pilihan kita sebenarnya tidak jauh-jauh dengan keterkaitan kita dengan pilihan Allah. Alasan Tuhan memilih kita bukan terletak pada diri kita, tetapi pada apa yang ada di hati Allah. Allah punya rancangan besar terhadap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah sungguh-sungguh memiliki rencana yang mulia, rencana yang agung di dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau kita mau memilih untuk mengikut Tuhan, sekali lagi bukan berdasarkan apa yang ada pada kita, tetapi sekali lagi apa yang ada pada isi hati dan pikiran Tuhan. Dia yang terlebih dahulu memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu, pilihan kita harus mengingat hal itu. Kita memilih karena Tuhan sendiri yang sudah memilih kita. Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Tuhan sendiri yang memilih kita untuk menikmati keselamatan kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saat ini kita berada dalam situasi yang sulit, ingatlah, kalau kita memang mau memilih untuk hidup sehat atau sakit, kita dasarkan pilihan kita itu karena dari awal Tuhan menginginkan untuk kita hidup. Tuhan menginginkan untuk kita sejahtera. Tuhan menginginkan untuk kita hidup di dalam kemurahan-Nya. Karena itu, kita harus memilih di saat-saat seperti ini untuk hidup sehat. Menjaga kesehatan kita dari wabah pandemi ini. Itu pilihan kita yang bukan didasarkan pada apa yang ada di hati dan pikiran kita, tetapi sekali lagi pada apa yang ada di hati dan pikiran Allah. Kalau kita mau membawa dalam kehidupan keluarga kita, kalau kita ingin memilih untuk menjaga keutuhan hidup rumah tangga, kalau kita memilih untuk menjaga keharmonisan kehidupan suami istri bersama dengan anak-anak, sekali lagi pilihan kita itu bukan berdasarkan kepada apa yang kita rasakan dalam hidup keluarga, tetapi apa yang Tuhan juga sudah tetapkan bagi keluarga kita. Bahwa Ia ingin mempersatukan kita suami dan istri dan menjadikan kita keluarga bersama dengan anak-anak untuk merasakan damai sejahtera Tuhan. Jadi, tidak ada pilihan lain. Kita tetap harus memilih untuk hidup di dalam kasih sayang dan kemurahan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan pernah berpikir di luar itu.
karena Tuhan tidak merencanakan kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan hancur. Tuhan tidak pernah merencanakan bahwa kehidupan anak-anaknya dipenuhi dengan berbagai macam kekerasan. Tetapi Tuhan ingin hadirkan damai sejahtera dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kita harus benar-benar memahami bahwa kalau kita memilih dalam hidup ini, ingatlah Tuhan. Ingatlah Tuhan memiliki rencana yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya untuk selamat. Karena itu jangan kita akhirnya memilih dalam hidup kita untuk meninggalkan Tuhan. Itu bukan pilihan yang bijaksana. Karena pilihan yang tepat adalah didasarkan dengan memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini juga yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada umat Kristen yang ada di beberapa kota yang tadi sudah dibacakan. Dan mereka kemungkinan besar adalah orang-orang Kristen perdana hasil dari hari Pentakosta di Yerusalem. Ketika Rasul Petrus berkhotbah, banyak orang yang kemudian percaya kepada Kristus. Dan mereka kemudian pulang ke daerah mereka masing-masing. Dan mereka diperhadapkan dengan situasi kondisi bahwa mereka memiliki iman yang berbeda dengan saudara-saudara mereka di daerah tempat tinggal mereka. Mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Mereka diperhadapkan dengan ejekan. Mereka diperhadapkan dengan ancaman. Dan Rasul Petrus kemudian menguatkan mereka lewat surat ini. Ingatlah, kalau mereka ingin memilih hidup tetap di dalam Kristus, bukan berdasarkan apa yang ada pada diri mereka, tetapi apa yang ada pada isi hati Tuhan. Bahwa lewat Roh Kudus, ketika mereka ada di Yerusalem, mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu, mereka harus tetap memilih untuk tetap bertahan di dalam situasi-situasi sulit seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus kemudian juga menguatkan umat yang ada di perantauan, dan saat ini juga menguatkan kita semua, bahwa hanya karena Roh Kuduslah kita boleh dapat memilih untuk taat. Kita dapat memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Memang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus akui itu tidak mudah untuk dilakukan. Karena itu, kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu kasih karunia Allah di dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Kita memerlukan Dia. Karena sekali lagi Allah lah di dalam Yesus Kristus yang sudah memilih kita. Dan dengan kekuatannya kita boleh tetap ada sampai saat ini. Dan kita harus berkarya juga untuk memilih segala sesuatu yang baik di mata Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadari memang penderitaan akan silih berganti di dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Tantangan-tantangan pasti luar biasa dalam kehidupan kita. Baik kehidupan pribadi, rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah pendidikan, di dalam situasi kondisi apapun. Kita tahu bahwa penderitaan akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Karena memang dunia ini menginginkan anak-anak Tuhan kemudian harus merasakan hal-hal yang sulit supaya anak-anak Tuhan akhirnya tidak tahan dan akhirnya mereka keluar dari rencana besar Tuhan. Dunia ini memang tidak suka kalau anak-anak Tuhan itu banyak sekali yang memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Tetapi kita sudah sadari dari awal, hidup ini memang tidak mudah.
Dan karena itu, kita harus memilih untuk tetap bertahan hidup, bukan karena apa yang ada di hati dan pikiran kita, tetapi apa yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan, apa yang ada pada rencana Tuhan, yaitu kita akan mendapatkan keselamatan jiwa dan kita akan mendapatkan seluruh isi surga. Ini suatu pengharapan yang luar biasa. Kita beriman bahwa meskipun saat ini kita berada dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, tetapi pengharapan kita di dalam Tuhan, kita akan menerima keselamatan jiwa kita. Kita akan menerima seluruh isi surga pada saatnya nanti. Bahwa berkat Tuhan akan senantiasa menguatkan kita melewati kehidupan yang Tuhan berikan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu hal yang terakhir adalah, mari hargailah pilihan Allah atas diri kita. Dengan iman kita dapat bergembira. Dengan iman kita dapat berbahagia dan bersuka cita. Kita akan menghargai akan keterpilihan kita yang telah dilakukan oleh Allah atas diri kita. Dengan iman kita akan terus memahami bahwa kalau kita ingin sungguh-sungguh dimurnikan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kalau kita ingin dimurnikan untuk mengikuti Yesus, maka kita sadar bahwa kita akan berada di tengah-tengah duka cita dan berbagai-bagai pencobaan sampai akhirnya nanti kita tiba pada tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Kita sadar bahwa meskipun hal-hal sulit akan kita hadapi, tetapi kita masih bisa bergembira, bisa berbahagia, karena kita tetap memiliki Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa keputusan kita untuk tetap taat kepada rencana Allah tidak akan sia-sia. Sebab pada hari Tuhan nanti, kita akan memperoleh puji-pujian, kita akan memperoleh kemuliaan, dan kita akan memperoleh kehormatan bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan Yesus sendiri. Hargailah pilihan Allah di dalam kehidupan kita, maka kita dan seluruh anggota keluarga kita akan selamat. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kasih setia Tuhan. Selamat juga kepada gerakan pemuda GPIB yang merayakan hari ulang tahun di saat ini. Masa muda kalian harus diisi dengan pilihan-pilihan yang didasarkan bukan dari hati dan pikiran kalian, tetapi dari hati dan isi pikiran Tuhan. Karena kalian dipilih dengan kasih karunia-Nya untuk menikmati hidup, bukan menikmati kesia-siaan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Dan dengan sikap sempurna, kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Umat Tuhan disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami boleh dapat menerima kembali kebenaran firman-Mu di saat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus memberikan kepada kami roh hikmat untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kami menghargai setiap keterpilihan kami di hadapan Tuhan untuk menikmati segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu memilih apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendoakan akan setiap kami yang dengan kepala tertunduk namun hati terangkat ke sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami yang saat ini punya banyak sekali pergumulan dan tantangan. Kami sadar Tuhan, kami harus lewati masa-masa sulit ini ketika kami mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Tapi kami percaya juga bahwa Tuhan akan terus ada bagi kami, sehingga kami semakin dikuatkan menghadapi hal-hal yang sulit, sehingga kami tidak sendirian, sehingga kami terus akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun sulit, tapi kami tahu bahwa kami akan menerima yang terbaik dari Allah. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami ingin menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Ada mereka yang saat ini dipenuhi dengan pergumulan dalam hidup rumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan berpendidikan, di dalam kehidupan lainnya. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, bahwa mereka umat Tuhan memerlukan Tuhan saat ini. Jamahan Tuhan akan senantiasa juga boleh mengubahkan kehidupan kami, agar kami tetap memandang Tuhan, percaya bahwa kasih karunia Allah cukup bagi kami. Dan kami juga menyerahkan umat-Mu yang pada saat ini juga berada di dalam pergumulan sakit penyakit. Kami terus menyerahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Eka Sihombing, Bapak Kuhon, Bapak Herwin Permana, Ibu Sitepu, Saudari Marta Sedubun, Oma Bintang, Oma Ida Budiman, Bapak Togar Berutu, Bapak Alex Nikiulu, Bapak Iwan, Ibu Marta Matakena, Oma Tati Katian Dago, Oma Rosina Patihawean, Ibu AP Lilipori, dan Bapak De Fretes. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit, mereka yang saat ini ada di rumah mereka, di dalam pemulihan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan menjamahkan terus tangan kasih-Mu, menyempurnakan akan pemulihan demi pemulihan dalam hidup mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang total di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka selalu. Begitupun juga kami menyerahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi Tuhan juga tahu bahwa mereka bergumul di dalam kehidupan mereka akan kesehatan mereka. Kami serahkan mereka semua Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kami semua. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan
akan setiap sukacita kebahagiaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Karena banyak sekali alasan kami untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan-Mu yang membuat kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Karena itu Bapa di sorga, kami juga ingin menyerahkan akan syukur sukacita dari umat Tuhan atas hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, di mana berkat Tuhan nyata dengan menambahkan usia dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan Ibu Meti Yuliana Tentua, kami menyerahkan Ibu Depiro Sungkono, kami menyerahkan Ibu Alexanderina Manuputi, kami menyerahkan Ibu Dahlia Pohan, kami ingin menyerahkan Ibu Marni Susanti Huta Barat, kami ingin menyerahkan Bapak Lempang Kanatasik, kami ingin menyerahkan Saudari Heni Juliana Tampu Bolon, kami ingin menyerahkan Rodney Blesto Immanuel, kami ingin menyerahkan Ibu Eka Fajaria Sihombing, kami ingin menyerahkan Ibu Kristina Suhartati Sagala, dan kami ingin menyerahkan Ibu Sumina. Tuhan tolong mereka yang hari ini bahkan sepanjang minggu ini bertambah usia kelahiran. Tuhan tambahkan terus kebahagiaan, lengkapi sukacita mereka, kesehatan ada pada diri mereka, mampukan mereka menjadi alat Tuhan, menyatakan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Biarkan mereka semua memilih untuk hidup taat demi memuliakan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin juga menyerahkan akan kebahagiaan dan kesukacitaan kami selaku orang tua, di mana anak-anak kami juga sudah mulai belajar meskipun masih secara virtual. Anak-anak kami yang saat ini juga sudah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kami bersyukur bahwa mereka juga boleh dipelihara oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan anak-anak kami, masa depan anak-anak kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan akan setiap hal yang senantiasa juga Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, di mana kami boleh mengalami keberhasilan, di mana kami boleh melihat tuntunan penyertaan Tuhan. Kami mau angkat syukur atas segala sesuatunya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan boleh juga berikan bagi kami, biarkanlah Tuhan pelayanan yang kami boleh lakukan, kami lakukan dengan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan juga akan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan akan terus memakai gereja-Mu di masa-masa sulit seperti ini untuk menyatakan suara Tuhan, menyatakan kasih karunia Allah, menyatakan janji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Pakai gereja Tuhan, khususnya GPIB Jemaat Betel di Tanjung Pinang. Tuhan berkati kami para presbiter, Tuhan berkati kami unit-unit misioner, Tuhan berkati pegawai kantor, Tuhan berkati penjaga keamanan seluruh warga jemaat. Tuhan tolong kami, agar kami satu hati, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan ini. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan akan kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati akan pimpinan-pimpinan bangsa negara kami. Tuhan beri hikmat kekuatan di masa-masa sulit seperti ini. Tuhan adalah kekuatan mereka. Kami percaya mereka dimampukan melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami menyerahkan orang-orang yang dengan penuh sukacita, penuh syukur, boleh menolong sesamanya lewat tugas tanggung jawab mereka sebagai dokter, sebagai perawat, bahkan pihak rumah sakit. Tuhan tolong mereka semua agar apa yang mereka lakukan senantiasa juga boleh berdampak bagi banyak orang. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka menjadi PDP, ODP, OTG. Tuhan tolong mereka juga agar mereka boleh pulih. Dan kami yakin kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Khususnya hari ini kami juga ingin menyerahkan wadah pelayanan Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan berkati, mampukan dengan kuasa Tuhan, sehingga para anak-anak muda dalam jemaat Tuhan akan senantiasa terus memilih hidup setia kepada Tuhan, memilih hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, meskipun mereka menghadapi kesulitan, tapi mereka tidak undur, karena mereka percaya keterpilihan mereka menjadi anak-anak Tuhan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Dewan GP, berkati
pengurus Gerakan Pemuda di Jemaat-Mu Bethel Tanjung Pinang. Tuhan berkati seluruh anggota. Kami yakin kasih karunia akan nyata dalam hidup mereka dan masa depan mereka berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 hingga 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat memberikan persembahan syukur ke dalam amplop yang telah disediakan, atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja atas nama GPIB Jemaat Bethel Tanjung Pinang di Bank BRI 2147 01 002 050 538. Jemaat menyanyi Gita Bakti 86, baiknya yang pertama dan ketiga. Sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan kita akan kembali di dalam kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera. Dan jadikanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa, menjadi kekuatan kita semua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.